Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga Allah terima ibadah kita pada hari ini dan ibadah yang telah kita lakukan di masa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh umat beliau, yang semoga kita termasuk di antara orang yang diakui sebagai umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzma, sehingga kita bisa berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Al-Fakir berpesan, berwasiat kepada diri pribadi dan hadirin sekalian untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan seluruh larangan dari Allah dan Rasulnya, dan melaksanakan seluruh perintah dari Allah dan Rasulnya. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin membahas tentang satu tema yang sangat penting, hanya saja jarang dibicarakan di hadapan para pemuda. Maka pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin bicara tentang para pemuda, kepada para pemuda. Pembahasan tentang pernikahan itu adalah pembahasan yang sering dianggap tabu dan sering dianggap entar aja kalau udah nikah. Padahal justru kalau kita mau pakai logika, orang mau mengendarai sepeda motor di jalan raya dia harus punya SIM, surat izin mengemudi. Punya mobil, mengendarai di jalan raya harus punya SIM, surat izin mengemudi. Kalau untuk urusan dunia yang parah-parahnya cuma urusan mati, parah-parahnya paling mati, nggak bakalan ada orang masuk neraka hanya gara-gara kecelakaan lalu lintas. Kalau untuk urusan dunia aja perlu dipersiapkan sebegitu luar biasa, maka untuk urusan akhirat juga dipersiapkan dengan luar biasa. Terlebih banyak penyimpangan dalam urusan fikriyah pemikiran, banyak penyimpangan dalam urusan akidah. Ini juga bermula dari kesalahan dalam memahami konsep pernikahan dalam Islam. Ada sebagian orang yang mulai dengan terang-terangan mengatakan, saya nggak mau nikah. Kenapa? Itu lifestyle saya. Oh, kalau begitu kamu bukan bagian dari umat Rasulullah. Karena Rasulullah Muhammad SAW dengan sangat tegas mengatakan, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah bagian dari cara hidupku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggak suka cara hidupku, enggak mau nikah, maka dia bukan bagian dari umat Rasulullah Muhammad SAW. Ada lagi yang model-model, udah nikah, iya saya nikah, tapi saya nggak mau punya anak. Model lagi yang satu kayak begini. Teman saya ada sampai 3 kali proses kehamilan, bayi tabung kalau nggak salah dia bilang. 1 kali proses itu hampir 250 juta. Di proses ketiga baru dia dapat, alhamdulillah dapat anak. Para ulama mengatakan bayi tabung itu hukumnya haram kalau itu bukan sel sperma laki-laki dan dengan istrinya, dan kalau bukan dalam kondisi darurat. Karena bayi tabung tidak selalu pasti normal, enggak, bisa kemungkinan cacat dan belum tentu orang tuanya siap punya anak yang cacat. Model lagi ada nggak mau punya anak, kenapa? Ah, ribet punya anak, saya nggak mau punya anak, saya mau nikah aja. Padahal Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya, aku berbangga dengan banyaknya jumlah umatku di hari kiamat nanti. Banyaknya jumlah umat Nabi Muhammad gimana caranya? Ya dengan cara banyak anak.
kok nggak mau punya anak? Oke, kita mulai dari pertama, persiapan pernikahan. Banyak orang yang keliru dalam memahami persiapan pernikahan. Oh, kalau kita mau nikah berarti kita harus kenal dulu pasangan kita. Akhirnya Pak pilih pacar. Gandeng sini, gandeng sono. Bawa ke sana, bawa ke sini, bonceng sana, bonceng sini. Akhirnya gelap-gelapan, bunting. Siapa yang ribet? Semuanya ribet. Dan yang lebih celakanya lagi, yang ditakutinya bukan takut dosa, tapi takut hamil. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kisah nyata terjadi tahun kemarin. Saya ditanya sama murid saya, "Ustaz, apa hukumnya pacaran?" Saya tanya, "Kenapa enggak tanya guru agama kamu aja di sekolah?" Udah tanya. Terus katanya haram. Lah kalau nanya udah guru agamanya bilang haram, ngapain nanya saya lagi? Kali Ustaz punya pendapat lain. Ya Allah ya Rahman. Kok bisa guru agama udah bilang haram, dia yaudah saya bilang halal. Tapi saya tanya dulu, definisi pacaran yang engkau maksud dengan yang saya maksud apa? Yang dibilang maksud, oh iya udah laki perempuan curhat, nongkrong di kafe, nonton bioskop, bonceng sana, bonceng sini, duduk di taman, selfie, melet-melet, begitulah. Saya bilang, oh bukan itu pacaran. Saya bilang, pacaran itu budaya kami orang Melayu, serius. Saya dari Sumatera Barat. Budaya kami pacaran itu cuma disalahpahami oleh orang kota. Orang kota mengatakan pacaran yang tadi itu bukan pacaran. Pacaran dalam budaya Melayu itu seorang laki-laki yang siap menikah cari ke bapaknya, "Pak, tolong cariin istri. Ustaz, tolong cariin istri." Atau dia cari sendiri. Kalau udah kira-kira ketemu yang cocok, dia datang ke rumahnya. Dia duduk di tangga rumah panggung. Orang Melayu itu rumahnya rumah panggung. Duduk di tangga. Lalu dia bacakan syair, gurindam 12, pantun yang bicara tentang bahwa di rumah itu ada mawar yang sedang merekah. Lalu orang tuanya keluar, diambil, ditaruh di ruang tamu, tanya. Dan tanyanya juga pakai pantun, pakai syair, indah. Si perempuannya ngintip, dengerin dari balik tirai orang tuanya ngomong apa dengan tuh si laki-laki. Kalau ternyata si orang tua cocok, oh kayak ini orang secara agama udah bagus, hatam Quran sekian kali, udah bisa baca kitab ini dan itu, ngerti tentang rumah tangga, cocok jadi calon imam dari istrinya nanti. Maka dipanggil keluar anaknya, cocok nggak sama yang ini? Cocok. Ketika cocok, laki-lakinya pulang, perempuannya pakai inai yang dikenal oleh orang kita sebagai pacar. Proses menggunakan inai itu dalam budaya Melayu disebut pacaran. Entah kenapa terdistorsi pacaran jadi kesono kesini. Enggak. Pacaran dalam budaya Melayu sesuai dengan syariat Islam yang kita kenal dengan namanya ta'aruf. Buat apa pacaran itu? Supaya nanti kalau pacarnya udah hilang, berarti laki-laki itu nggak serius. Pacaran itu kasih waktu laki-laki supaya ngelamar si perempuan. Jadi kalau konsep pacarannya begitu, halal. Siapa yang bilang haram? Tapi kalau pacaran laki perempuan, bonceng sana, bonceng sini, nggak ada satupun ulama yang bilang halal, nggak ada. Potong leher saya kalau ada yang bilang ulama bilang haram, nggak ada. Rasul bilang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tidaklah mereka duduk kecuali yang ketiganya adalah syaitan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam jurang api neraka. Siapa yang bisa bantah hadis ini? Nggak ada orang pacaran kagak pegang-pegangan tangan, bohong itu. Sementara dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, apa kata Rasulullah? Barang siapa di antara kalian yang ubun-ubun kepalanya ditusuk dengan besi yang merah menyala saking panasnya, itu masih lebih baik daripada menyentuh yang bukan mahramnya. Sehari berapa kali kita nyentuh perempuan yang bukan mahram kita? Enggak takut kita azab dari Allah Subhanahu wa taala? Yang merasa masih punya pacar, putusin sekarang. Jangan kebanyakan bergelimang dengan maksiat. Lalu kalau misalnya enggak pacaran, gimana caranya saya milih istri? Alah, ini mah omong kosong. Faktanya orang yang pacaran mereka enggak punya niat untuk nikah. Tanya, enggak percaya. Cuma mau main-main doang.
Perempuan bukan untuk dipermainkan, tapi untuk dijaga. Cara menjaganya adalah dibiarin. Kalau kita belum siap nikah, diemin. Kalau kita udah siap nikah, datengin orang tuanya. Ngapain? Ta'aruf. Belum tentu dia juga cocok sama kita. Ta'aruf yang benar itu depan orang tuanya. Pak, saya begini. Anak bapak kayak gimana? Kalau kita cocok, lanjut. Nanti saya bawa keluarga saya. Kita kenalan keluarga. Kita khidbah. Begitu dalam syariat Islam. Lalu bagaimana cara milih pasangan? 4 Nabi Muhammad kasih tahu. Manusia paling umum nyari pasangan karena 4 hal. Pertama, karena cantiknya. Itulah yang dicari orang zaman sekarang. Pokoknya cinta pada pandangan pertama. Syahwat namanya. Bukan cinta itu, syahwat. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur sudah mengatakan wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman, jaga pandangan kalian. Ini dengan alasan cinta pada pandangan pertama dipelototin. Baik, nauzubillah min zalik. Dosa. Ali bin Abi Thalib pernah melihat perempuan cantik luar biasa jalan bareng Rasul. Dilihatin. Wahai Ali, pandangan pertama untukmu, pandangan kedua darimu. Apa maksudnya pandangan pertama? Pandangan yang nggak sengaja. Ya Allah, itu cewek cantik banget. Itu untukmu, nggak sengaja. Tapi kalau disengajain, itu darimu. Emang lu sengaja nyari masalah. Ya. Lalu setelah kita tahu bahwa yang pertama kata Rasul orang dinikahi karena cantiknya, yang kedua karena hartanya. Ada laki-laki nikah sama perempuan karena emang ngincar hartanya doang. Yang ketiga karena linasabiha, karena nasabnya. Entahlah dia anak pejabat, entahlah dia anak apa segala macam, karena nasabnya. Yang keempat lidiniha, karena agamanya. Jarang ini zaman sekarang orang nyari calon istri karena agama. Padahal itu yang sangat menentukan. Saya punya teman panutan luar biasa. Dia orangnya ganteng luar biasa, kaya, punya penghasilan tetap, anak orang baik-baik. Ketika mau nyari calon istri, dia bilang sama ustadz guru ngajinya dekat rumah, Ustadz, saya mau nyari istri. Ustadz punya orang yang udah siap nikah nggak? Ada sih, cuma 1. Cuma saya kurang yakin kamu mau apa enggak. Udah Ustadz, nggak apa-apa. Kalau cocok jadi. Akhirnya ta'aruf. Di luar dugaan ternyata perempuan itu, mohon maaf tanpa bermaksud merendahkan ras apapun, ternyata perempuan itu dari timur, yang terkenal rambutnya gitu, kulitnya begitu, kulitnya hitam. Kalau sebagai orang biasa pasti bilang kayaknya laki-laki putih ganteng kagak mau. Ternyata mau. Dia bilang ke ustadznya, Ustadz menurut ustadz dia solehah apa enggak? Solehah. Jadi alhamdulillah sampai detik ini anaknya 3 dan akur-akur aja, nggak ada masalah. Makanya kata Rasul, fasfar bizatid din. Kalau kalian mau jadi orang yang beruntung, pilihlah istrimu bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, bukan karena anak pejabatnya, tapi karena dia adalah wanita yang salihah. Cantiknya akan hilang kalau misalnya dia suatu saat kena kecelakaan. Lantas kalau kecelakaan apa cintanya berhilang juga? Kaya bisa hilang, bisa jadi ketipu, bisa jadi kebakaran, nauzubillah min zalik. Anak pejabat jabatannya bisa dicopot orang. Tapi agama yang ada dalam hati nggak ada yang bisa ngambil, nggak ada yang bisa nyopot, nggak ada yang bisa bikin pensiun. Agama berlaku sampai dia mati. Selama masih ada agama dalam dirimu, selama itu pula masih ada cinta dalam diriku. Begitu orang Islam. Lalu ketika menikah, itu juga yang dijadiin keraguan banyak orang. Entah kalau gue nikah berapa puluh juta nyiapin. Demi Allah, saya waktu nikah sama istri saya cuma punya uang 2 juta rupiah. Saya kasih ke istri saya. Segini doang saya punya. 100% harta saya cuma segini. Kalau mau silakan, kalau nggak mau ya udah saya cari yang lain. Simple, sederhana. Istri saya bilang lebih ekstrim lagi. Nggak usah pakai 2 jutaan, kita nikah di KUA aja udah jadi, yang penting sah. Sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling tinggi memberikan mahar kepada istrinya. Sebaliknya, sebaik-baiknya calon istri adalah yang meminta mahar paling sedikit, paling murah. Orang zaman sekarang meribet. Pokoknya saya nikah harus sama dia. Kalau nggak sama dia, pokoknya nabung. Akhirnya bikin ATM bersama.
laki perempuan belum nikah bikin ATM bersama, gaji taruh situ, tiba-tiba putus, bingung. Masa iya ATM dibikin gunung gini? Nggak mungkin. Yang kagak-kagak aja. Orang kita udah siap baru cari perempuan. Ini mah kagak, cari perempuan dulu, duitnya kagak ada. Bingung sendiri. Kenapa bingung? Karena nggak ngikutin cara Allah. Allah dan Rasulnya udah ngasih satu jalan buat kita, ikutin. Kenapa ribet? Karena kita sendiri yang bikin masalah. Mampunya seberapa? Ya udah segitu, nggak usah maksain. Ntar juga kalau kita lamaran ke tuh perempuan, masa iya paman-paman, bibi-bibi, saudara-saudara kita nggak ngikut bantuin? Masa iya enggak? Pasti bantuin. Saya mampunya 2 juta, keluarga mampu berapa? Pasti bantuin. Al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu itu saudara muslim yang lain. Bukan cuma saudara saya, tetangga, teman kantor, semua bantuin. Yang penting niat kita menjaga diri. Ketika terjadi pernikahan, jaga baik-baik. Karena hal yang paling diincar oleh setan itu adalah perceraian. Guru-guru saya sering ngomong, iblis itu sering bikin sidang, rapat, munaslup iblis. Ya hadir setan-setan seluruh dunia. Ditanya, apa yang sudah kalian lakukan untuk menyesatkan manusia? Setan bilang, saya sudah bikin manusia mencuri. Hebat. Bisa. Saya sudah bikin manusia membunuh. Hebat. Saya sudah bisa bikin manusia berzina. Hebat. Ada yang lebih hebat? Ada yang tunjuk tangan. Saya sudah bikin laki dan suami dan istri bercerai. Coba kita analisa. Cerai itu nggak dosa loh. Siapa yang bilang cerai itu dosa? Hadisnya jelas. Abghadul halal indallah at-talaq. Sesuatu yang halal, jelas halal. Abghad, yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cerai. Kenapa iblis lebih suka orang cerai daripada orang zina, daripada orang mencuri, daripada orang merampok, daripada orang membunuh? Kenapa? Padahal itu jelas-jelas dosa besar. Menzina, berzina, membunuh, merampok, semua orang sepakat itu dosa besar. Tapi kenapa iblis lebih suka orang cerai, yang dimana cerai itu bukan perkara dosa? Karena dengan terjadinya perceraian akan muncul begitu banyak dosa besar demi dosa besar yang lain. Sebelum perceraian biasanya diawali dengan cekcok rumah tangga, suami istri berantem. Dari berantem itu suami curhat ke perempuan lain, istri curhat ke laki-laki lain. Zinahlah mereka masing-masing dengan pasangan yang lain. Dosa zina. Dari zina, urusan zina ini bisa urusan bunuh-bunuhan. Dosa bunuh. Bisa urusan sampai ke pengadilan, sewa pengacara, bikin trik aneh ini itu, penipuan, dosa lagi. Selesai perceraian, apa selesai? Enggak. Bisa jadi orang melakukan dosa selanjutnya apa? Punya anak tapi nggak mau dinafkahin, dosa lagi. Orang cerai cuma putus hubungan pernikahan, tapi secara sama muslim mereka tetap bersaudara. Tapi diputus hubungan persaudaraan itu, dosa lagi. Begitu banyak dosa yang lahir dari yang namanya perceraian. Oleh karena itu sebagai penutup, Al-Fakir ingin mengingatkan kepada kita semua, yuk belajar. Ini materi yang jarang dibahas, ini materi yang jarang dipelajari. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita penting. Orang banyak ngelakuin pernikahan tapi tidak didasarkan atas nama agama. Nikah itu ibadah. Bahkan ibadah yang paling panjang. Siapkan semuanya. Ilmu kita, mental kita, ekonomi kita, fisik kita, semua siapin. Supaya nanti ketika kita berumah tangga, kita bisa lakukan dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq